Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alpi Ramadan dengan NIM 44432300048. Saya dari konsentrasi budidaya perikanan. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan cara pembuatan kolam terpal untuk budidaya. Oke, langsung saja kita ke definisi. Di mana kolam terpal adalah kolam untuk budidaya ikan yang seluruh dinding dan dasarnya menggunakan bahan terpal plastik, seringkali ditopang dengan kerangka bambu, bisa juga kayu atau besi. Kalau kolam ini menawarkan keuntungan seperti biaya yang lebih terjangkau atau lebih murah, sudah pasti pemasangan yang mudah, sifatnya yang tidak permanen sehingga bisa dipindah-pindah apabila ada kendala tertentu, dan tidak membutuhkan banyak air, menjadikan cocok untuk lahan sempit atau daerah yang sulit air, contohnya di pegunungan. Alat dan bahan yang biasa digunakan untuk pembuatan kolam terpal diantaranya untuk bahan tuh menyediakan terpal, bambu, lalu bambu utuh sebagai tiang, setelah itu pipa atau paralon, kawat dan paku, dan untuk alatnya berupa palu, gergaji, golok, sekop, cangkul, tang dan palu besar. Untuk proses pembuatan kolam terpal yaitu dimulai dengan membuat kolam terpal dapat dilakukan dengan memilih lokasi yang datar, terkena sinar matahari dan dekat sumber air. Ukuran kolam biasanya relatif berbeda-beda, namun biasanya menggunakan ukuran 2 x 3 atau 3 x meter. Rangka dibuat dari bambu, kayu atau besi, lalu dipasang terpal dengan rapi agar tidak bocor. Tambahkan pipa pembuangan dan saluran masuk air untuk memudahkan pengaturan air. Setelah itu, isi kolam dengan air setinggi 30 cm, lalu diamkan selama 3-5 hari, bertujuan agar bau terpalnya itu hilang. Lalu setelah bau terpalnya itu hilang, baru dimasukkan komoditas ikan tertentu yang akan dibudidayakan. Tujuan dan manfaat. Bahan terutama terpal berfungsi sebagai lapisan utama kolam agar air tidak meresap ke tanah dan menjadi wadah pemeliharaan ikan. Fungsi bambu digunakan sebagai rangka atau penyangga kolam agar kuat dan kokoh. Dan untuk fungsi pipa untuk saluran air masuk dan keluar sehingga memudahkan pengisian maupun pengurasan kolam. Dan untuk fungsi kawat dan paku sebagai pengikat dan penguat rangka agar terpal terpasang rapat dan tidak mudah lepas. Tujuan dan manfaat alat. Palu untuk memukul paku saat memasang rangka maupun penguat konstruksi. Gergaji digunakan memotong bambu atau kayu sesuai ukuran yang dibutuhkan. Golok untuk membantu memotong bambu, kayu, bahan lain secara lebih cepat. Sekop untuk menggali atau meratakan tanah sebagai dasar kolam. Cangkul membantu penggalian lahan atau pembuatan parit di sekitar kolam. Tang berguna untuk menjepit atau memotong kawat agar rangka lebih kuat. Dan untuk kesimpulannya, alat dan bahan seperti terpal, bambu, pipa, kawat, paku, serta peralatan kerja berfungsi untuk membangun kolam terpal yang kuat, rapih, dan tahan lama. Manfaatnya adalah memudahkan proses pembuatan wadah budidaya serta memastikan kolam dapat menampung air dengan baik. Sedangkan tujuannya adalah menciptakan sarana budidaya ikan yang praktis, efisien, dan sesuai kebutuhan sehingga mendukung keberhasilan kegiatan budidaya. Lebih utamanya tujuannya tuh agar biaya yang dikeluarkan lebih mudah, terutama untuk kolam terpal. Dan sebelum saya akhiri, saya akan memberitahu contoh komoditas ikan yang sesuai untuk budidaya di kolam terpal tuh biasanya menggunakan ikan nila, ikan emas maupun ikan lele. Dan mungkin hanya itu, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini, Dak? Udah, Udah. kalau itu.